Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Cintalia Magdalena. Saya adalah peserta Bintek Guru SMA SMK Mata Pelajaran Informatika Angkatan Pertama tahun 2024. Unit kerja saya dari SMK Negeri 13 Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi pada modul 1, Mata Pelajaran Informatika pada Kurikulum Merdeka. Pengalaman belajar yang saya peroleh dari membaca modul 1 ini adalah: yang pertama, memahami definisi dan dampak informatika, serta pentingnya penguasaan kompetensi informatika bagi peserta didik. Yang kedua, mengenal prinsip berpikir secara komputasional dan penerapannya dalam pendidikan, termasuk pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang literasi digital dan bagaimana menerapkannya di lingkungan sekolah untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, menyadari pentingnya pembelajaran informatika yang inklusif, menggunakan metode plug dan unplug, serta integrasi dengan profil pelajar Pancasila. Emosi-emosi saya dalam pembelajaran modul 1 ini. Dalam modul 1 ini, saya mendapatkan perspektif baru dalam mengajar informatika. Saya merasa diperkaya dengan konsep-konsep baru dan strategi pengajaran yang dapat saya terapkan di kelas. Dan saya merasa termotivasi oleh materi ini. Konsep pembelajaran informatika tanpa komputer atau yang dikenal dengan unplug sangat menarik bagi saya. Dan saya berencana untuk menerapkan beberapa aktivitas unplug di kelas untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep informatika yang tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi. Hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran, yang pertama adalah pendekatan inklusif. Untuk pentingnya pendekatan pembelajaran inklusif dan memastikan bahwa semua peserta didik terlepas dari latar belakang mereka masing-masing dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran. Poin yang kedua adalah berpikir komputasional. Materi tersebut mengembangkan kemampuan berpikir komputasional peserta didik yang sangat penting dalam era digital saat ini untuk pemecahan masalah dan pengembangan solusi berbasis teknologi. Dan yang ketiga adalah literasi digital. Untuk mendukung pengembangan literasi digital yang merupakan keterampilan kunci untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal dengan TIK secara efektif dan bertanggung jawab. Dari keseluruhan ini kita dapat mengintegrasi profil pelajar Pancasila yang berfungsi untuk mendukung profil pelajar Pancasila yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan kompeten di masa depan. Hal-hal yang diperbaiki dalam pembelajaran, yang pertama adalah gaya belajar. Hendaknya gaya belajar menggunakan pembelajaran seperti visual, auditori, atau kinestetik. Yang kedua adalah lingkungan belajar. Kita harus memastikan lingkungan yang kondusif untuk belajar, tenang, dan bebas dari gangguan. Dan yang ketiga adalah menentukan jadwal belajar, yakni dengan membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Setelah saya mempelajari modul 1 secara mandiri tentang pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka, terdapat pertanyaan yang ingin saya ketahui lebih jauh, yaitu bagaimana menentukan dimensi, elemen, dan sub-elemen berdasarkan keragaman karakteristik peserta didik di sekolah. Solusinya adalah saya harus melakukan diagnosis awal, sehingga bisa memilih dan menerapkan dimensi, elemen, dan sub-elemen sesuai dengan kemampuan peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1 secara mandiri, saya mendapatkan wawasan baru, yaitu yang pertama adalah penerapan metode berpikir komputasional. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan pemecahan masalah secara sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, tidak hanya terbatas pada pemrograman komputer. Yang kedua, pemahaman yang lebih luas tentang teknologi, di mana materi tidak hanya berfokus pada komputer, tetapi juga mencakup internet, jaringan, dan teknologi terkini lainnya. Ketiga,
Keterampilan praktis. Ada penekanan pada pengembangan keterampilan praktis melalui proyek dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Poin yang keempat, kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik. Tantangan-tantangan yang dihadapi, yang pertama adalah mengikuti perkembangan teknologi, di mana teknologi berkembang dengan cepat dan guru perlu memperbarui pengetahuan mereka. Yang kedua, mengajar konsep yang kompleks. Ketika informatika melibatkan konsep-konsep yang bisa jadi sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Hal ini penting bagi peserta didik untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan kreatif. Dan yang keempat adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran, di mana menggunakan alat-alat digital untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Solusi dari tantangan yang dihadapi. Yang pertama, peningkatan kompetensi, yakni dengan mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keahlian teknis dan pedagogi. Yang kedua, penggunaan teknologi, di mana memanfaatkan platform pembelajaran online dan alat bantu mengajar terkini untuk meningkatkan interaksi dengan peserta didik. Yang ketiga, mengadakan kolaborasi. Kolaborasi di sini dapat saja diartikan dengan bekerja sama dengan guru lain atau profesional di bidang IT untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang keempat, kurikulum dinamis dan proyek taktis. Maksudnya adalah kita mengadaptasi kurikulum dengan perkembangan teknologi terbaru agar tetap relevan serta mengintegrasikan proyek nyata dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Keterhubungan topik dalam pembelajaran. Kalau di masa lalu, pengalaman masa lalu saya adalah sangat penting dalam memahami dan menghubungkan topik yang dipelajari saat ini, terutama dalam pelajaran informatika. Kurikulum Merdeka yang sekarang lebih menekankan pada kemandirian dan kemampuan beradaptasi dalam belajar. Sehingga mengaitkan pengalaman masa lalu dengan materi yang sedang dipelajari akan dapat membantu memperdalam pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan masa depan. Sedangkan di masa mendatang, yakni memberikan dasar-dasar kompetensi yang diperlukan untuk masa depan. Artinya kurikulum ini lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan dasar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman teknologi dan kemampuan berpikir kritis yang akan berguna dalam berbagai bidang di masa depan. Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, penguasaan informatika akan membantu guru dan peserta didik dalam mengatasi tantangan seperti kurangnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik baik yang dilakukan ialah dengan mengintegrasikan kemampuan berpikir komputasional, keterampilan menerapkan pengetahuan informatika, serta pemanfaatan teknologi secara tepat dan bijak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika. Sedangkan praktik baik di sekolah, yang pertama adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa. Artinya, mengutamakan keaktifan peserta didik dalam proses belajar dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan kreativitas. Yang kedua, penilaian personalisasi. Artinya kita harus menyesuaikan penilaian dengan kebutuhan dan kemajuan individu peserta didik. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi, yakni mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulan, modul 1 ini telah menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi saya. Saya berharap dapat menerapkan semua yang telah saya pelajari untuk meningkatkan kualitas pendidikan mata pelajaran informatika di sekolah saya. Semoga jurnal refleksi modul 1 ini bermanfaat dalam merencanakan langkah selanjutnya dalam perjalanan profesional saya sebagai pendidik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.